Oke, balik lagi di video kali ini ya. Jadi di video kali ini gua mau sharing pengalaman gua pakai Docmart. Jadi sebulan yang lalu gua baru aja beli sepatu Docmart ya, di outletnya langsung, dan gua beli seri Nappa Leather. Jadi pas gue datang ke outletnya Docmart, gue emang disaraninnya pakai Docmart seri Nappa Leather ini ya. Katanya Nappa Leather ini lebih gampang ya buat break in-nya gitu. Jadi nggak terlalu menyakiti gitu ke kita para pengguna baru gitu. Jadi untuk sizing ya, ukuran sepatu, biasanya gue di sepatu kayak Vans atau yang lain gitu, biasanya gue pakai itu ukuran 42 ya, atau 42,5. Nah di Docmart ini agak beda. Gua pakai satu size yang lebih kecil, jadi 41. Jadi pas gua pakai itu kan coba-coba ya di outletnya 42 atau 41. Kalau 42 memang di kakinya itu nyaman ya, kerasanya itu. Cuma yang gua perhatiin, kalau sepatu kulit itu kan nanti kulitnya itu bakalan melar ya, nambah gede gitu. Jadi gua nyari ukuran sepatunya tuh yang nggak terlalu gede gitu, jadi ngepas dikit lah ya, ada gap gitu di kaki. Dan memang kaki gua pada waktu itu sampai sini tuh ada gap lah sedikit ya. Kalau 42 itu agak gapnya itu agak gede ya, longgar lah gitu sepatunya tuh, cuma nggak longgar-longgar amat. Nah kalau 41 agak ngepres, cuma ya nggak ngepres amat. Nah ngepresnya tuh di area sini, di area jahitan ini, dan emang awalnya agak sakit ya. Kalau jempol aman, di daerah ininya tuh kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau beli Docmart, sarannya sih ya beli di outletnya langsung, biar ya kalian ngukur sendiri, karena takutnya sepatunya tuh kebesaran atau kekecilan kayak gitu. Nah lanjut ya ke cara break in-nya gua. Nah untuk break in di sepatu ini kan tadi ya kata gue juga jempol aman, cuma agak sakit di area jahitan ini gitu, karena ya masih baru, masih kaku kayak gitu. Dan gua itu mensiasatinya itu biar cepet break in pakai kaos kaki 2 gitu. Jadi tujuannya ya pakai kaos kaki 2 itu biar nanti ukuran kakinya jadi lebih besar ya. Jadi nanti harapannya ngebuka space di sepatu ini biar nambah melar kayak gitu. Nah, dan ada komponen yang harus kita perhatiin. Apa? Komponen terpenting itu adalah ini, Wonder Balsam. Jadi komponen itu bisa ngebantu kita untuk mempercepat break in di sepatu Docmart ini. Karena ya sepatu kulit itu awal-awal pasti kaku ya, kayak gitu. Nah ini dan saran dari gue ya, sebelum pakai sepatu ini, kalau bisa ya dioles dulu ya pakai Wonder Balsam, biar sepatu kulitnya itu nggak kaku gitu. Karena kan cara merawat sepatu kulit itu ya yang pertama itu harus punya balsamnya dulu gitu, karena untuk menjaga kulitnya itu biar tetap terjaga kayak gitu. Dan untuk mengolesnya itu jangan hanya luarnya aja, dalamnya juga
harus gitu, karena kan sepatu kulit itu komponen kulitnya itu luar dalam ya, nggak luar doang kayak gitu, dalamnya juga kulit, jadi ya luar dalam harus dioles. Nah kayak gitu. Dan untuk pengolesannya ya kalau awal-awal sih harus intens ya, harus bukan sering ya, lebih rutin gitu. Jadi nah kalau gue habis pakai langsung gosok lagi, simpen gitu, besoknya pakai lagi kayak gitu. Pokoknya cara break innya itu yang pertama tadi, jangan lupa pakai kaos kaki double rangkap ya, untuk biar sepatunya itu cepat melar, dan yang kedua itu biar kaki kalian terjaga, karena pakai sepatu kulit itu cukup menyiksa ya kawan-kawan. Sakit jujur, break in sepatu ini sakit. Cuma gua itu berhasil break in sepatu ini tuh dalam waktu 1,5 minggu lah sampai 2 minggu gitu, karena emang gua pakai terus kayak gitu. Dan ya setelah 2 minggu itu sepatu ini bisa melar ya. Jadi kan biasanya pakai 2 kaos kaki ya. Pas gua pakai 1 kan tadinya sakit nih di area ini karena agak neken. Sekarang jadi enggak, karena jadi longgar kayak gitu. Jadi ya nggak sia-sia lah ya 2 minggu dipakai tiap hari, terus pakai double kaos kaki gitu. Cuma itu tadi. Nah ini Wonder Balsam ini jangan lupa harus punya ya. Kalau punya Docmart berarti harus siap juga Wonder Balsamnya. Dan ya itu tadi mungkin ya poin-poinnya itu. Kalau mau beli Docmart harus siap untuk break in, apalagi kalau baru gitu, karena ya kalau sepatu kulit baru itu emang kaku. Dan gue saranin ya pakainya itu belinya ya seri Nappa Leather, karena Nappa Leather ini ternyata ya itu tadi gampang ya buat break innya gitu. Gue buktinya dalam 1,5 minggu sampai 2 mingguan lah ya bisa break in sepatu Docmart ini cepat gitu. Dan jangan lupa ini Wonder Balsam, karena Wonder Balsam itu ibaratnya itu skincare-nya sepatu Docmart kalian ya. Sepatu Docmart kalian bisa awet itu karena dirawatnya pakai apa ya, itu tadi pakai balsam. Dan jangan lupa diolesnya itu luar dalam. Untuk waktunya ya mungkin bisa 1 minggu sekali gitu. Ya kalau dipakainya rutin ya kayak gitu. Gue juga ya mungkin kalau sekarang ya 1 minggu sekali, karena ini sepatu mahal bro, kalau nggak dirawat sayang banget tuh. Jadi sebisa mungkin sepatu ini harus awet kayak gitu ya. Jadi ya sayang duit lah, jangan buang-buang duit ya, apalagi sekarang susah banget nyari duit. Mungkin segitu dulu ya video sharing kali ini. Jadi ya kalau ada yang mau tanyain aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, kalau ngerasa teredukasi ya silahkan like, bantu share, dan bantu subscribe. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya.